Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pada materi pembelajaran mata kuliah kali ini, tentu baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Ahmad Turmuzi SSMPD, merupakan salah satu dosen pada program studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Nahdlatul Watan Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, yang disingkat PDD UKT PT, yang dilaksanakan Kemendikti Saintek. Perkenankan saya menyampaikan dan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, di antaranya stilistika, filsafat, etika, dan estetika sastra. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi sastra Indonesia, yaitu mata kuliah tradisi lisan. Mata kuliah tradisi lisan ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS dan berada di semester 4. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan kemampuan dasar tentang pengetahuan tradisi lisan kepada mahasiswa sebagai lanjutan mata kuliah wajib pada semester sebelumnya dan sebagai jenjang menuju mata kuliah wajib di semester selanjutnya. Kewajiban saya selaku dosen yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya di bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pengajaran DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan proses pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Dan materi yang saya sampaikan mengacu pada CPL, capaian pembelajaran lulusan, dan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Dan mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran tatap muka. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Pertama, aspek sikap. Kedua, aspek keterampilan khusus. Ketiga, aspek keterampilan umum. Dan keempat, aspek pengetahuan. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan literatur, buku, bahan ajar, jurnal, dan referensi lainnya. Saya juga menggunakan media pembelajaran sebagai pendukung fasilitas dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada proses interaction, di mana saya menggunakan metode SLC, Student Learning Center, di mana mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, dan metode FGD, Forum Group Discussion, yang mana mahasiswa bisa eksploratif menyampaikan gagasan dan dapat berkolaborasi dalam berbagai tugas pembelajaran, baik di dalam kelompok dan antar kelompok mahasiswa, serta metode penugasan baik secara individu maupun kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Pada siang hari ini, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan kembali mengikuti proses kegiatan belajar
belajar kita dengan mata kuliah kita tradisi lisan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan banggakan, sebelum kita mulai proses pembelajaran kali ini, tentu baiknya kita berdoa. Untuk itu saya berharap meminta satu di antara kalian yang memimpin kita berdoa agar proses kegiatan belajar mengajar kita ini mendapatkan berkah. Silakan. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Pada hari ini kita akan mencoba mengulas kembali apa saja yang sudah kita pelajari atau diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, perlu dipahami bahwa tradisi lisan itu adalah tradisi yang berkembang bukan hanya di Indonesia, tapi juga bagian dari peradaban manusia. Tradisi lisan adalah tradisi yang sangat tua, di mana tradisi lisan itu lahir atau ada sebelum orang mengenal apa yang disebut dengan tradisi tulisan. Jadi tradisi lisan dulu, baru tradisi tulisan. Pertanyaannya, apakah hari ini tradisi lisan itu masih ada di Indonesia atau di belahan dunia? Oh, ternyata masih ada. Oke, makanya banyak para peneliti, terutama yang di bidang kesastraan, melakukan riset untuk mendalami bagaimana tradisi lisan yang berkembang pada suku-suku di bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, salah satunya karena kita adalah orang Indonesia, tradisi lisan ini sangat besar. Kita memahami bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang beraneka ragam suku, terdiri dari 746 bahasa, sangat banyak. Jadi ratusan suku ini, ya kan, dengan beragam adat istiadat, tentu meninggalkan tradisi luhurnya. Karena tradisi lisan itu selalu dilaksanakan secara turun-temurun. Tapi ada juga tradisi di suatu masyarakat itu ada yang punah karena tidak diturunkan atau tidak disampaikan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Pengarangnya ada ya, bisa dibuat jelas siapa pengarangnya, jelas bisa diklaim. Tapi kalau tradisi lisan yang mengklaim itu adalah satu kelompok atau komunitas. Misalnya merarik, gambarnya di Lombok itu ya orang Sasak. Tradisi cara-cara orang Sasak merarik itu ya orang Sasak yang paling klaim, tidak bisa diintervensi oleh suku lain karena tradisinya adalah milik dia, kelompok tersebut, dia diterima dari keturunannya, dari leluhurnya. Itu ya. Yang ketiga ada bahasa lisan. Ya, ini bahasa lisanan ini. Kalau dia sudikan ya. Ya, penyampaiannya dengan berbicara, namanya lisan. Ya. Digunakan dalam komunikasi lisan seperti biasa ya. Komunikasi biasa. Oke. Terakhir ini ada komunikasi lisan nih. Kalau komunikasi lisan itu dia memiliki fungsi ya, kayak wartawan gitu.
dia berkomunikasi, ya. Lisan, pertanyaan yang luar biasa nih. Tadi ulangi namanya? Saya Arif. Arif, ya, bagus ya, pertanyaannya Arif ini sudah berbicara tentang riset ya, penelitian, jadi menarik ya. Jadi tradisi lisan ini ya, kalau kalian ke depan ingin melakukan penelitian, banyak sekali metode atau model yang akan kalian gunakan. Yang pertama, tentu ya, kalau yang mau penelitiannya metode penelitian kualitatif ya, pendekatan itu banyak ya, Arif ya. Ada pendekatan historis, ada pendekatan fenomenologis ya. Nah, dua pendekatan ini saja lah dulu misalnya. Ketika Anda ke satu daerah lalu melihat ada satu tradisi dari kelompok masyarakat itu. Yang pertama, Arif bisa menggunakan atau mahasiswa yang berkeinginan misalnya ingin meneliti tradisi lisan, bisa melakukan pendekatan, bisa berupa teksnya, bisa berupa barangnya, atau bisa dilihat dari prosesinya, kegiatan tradisi lisan itu sendiri. Itu bisa dipakai itu untuk sebagai objek penelitiannya. Nah, pendekatannya bisa tadi saya sampaikan historis, ada fenomenologis, bisa juga etnografi. Nah, itu kalau pakai etnografi itu bisa pakai model James Bradley misalnya kan. Kalau mau melihat atau meneliti tradisi lisan sampai prosesinya. Tapi kalau teksnya dilihat sama dengan analisis teks sastra lainnya, bisa semiotiknya, ya kan, bisa strukturnya, gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami ya. Dan kalau bisa nanti tuh ada buku bahan ajar yang saya buat tentang tradisi lisan dan sastra lisan, ya, dilihat dari perspektif historiografi. Jadi nanti kalian bisa saya bagikan itu bahan ajar itu ya. Pertemuan sebelumnya saya lupa saya berikan. Dalam akhir pertemuan ini saya akan berikan nanti ya, referensi itu, sehingga mahasiswa bisa belajar ya tentang tradisi lisan dan sastra lisan. Baik, ini adalah pendapat dari pakar tentang konsep tulisan. Apa perbedaannya? Ini lebih jelasnya di sini. Sastra lisan, ya, oke, dia bercorak, desa, memiliki banyak versi, ya, dia anonim, melukiskan budaya suatu masyarakat, memfantasikan dialek atau cenderung ke bahasa atau gaya bahasa kelompok masyarakat, ya, dan imajinasi itu dilihat dari ciri-cirinya. Oke, kalau sastra lisan. Kalau tradisi lisan, proses penyebarannya atau berkelanjutannya melalui proses pewarisan, artinya dari secara turun-temurun. Kedua, dia bersifat tradisional. Oke, jadi suku-suku itu menggunakannya termasuk kita. Ya. Di Indonesia rata-rata ya, karena kuat suku-sukunya maka tradisi lisan masih kuat. Di Minangkabau, di Sulawesi banyak ya. Papua itu banyak lah di Indonesia. Nah, tradisi lisan ini kalau dicek naskahnya dia anonim. Saya izin tanya Pak. Baik. Kenalkan, nama saya Arif. Saya mungkin ada sedikit kendala terkait masalah teknis tentunya. Jika suatu saat nanti kita melakukan penelitian atau ujian terhadap tradisi lisan ini, metode yang paling tepat untuk melakukan penelitian terhadap metode lisan ini seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih.
Baik, atau tidak disampaikan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Itu salah satu faktor sehingga banyak tradisi yang ada termasuk di Indonesia itu ada sebagian yang punah. Itu tradisi lisan. Kalau di Amerika itu Anda mungkin perlu membaca bukunya folklore. Nah, folklore itu sama dengan tradisi lisan. Ada folklore Amerika itu, tradisinya itu Dananjaya, James Dananjaya. Dia berbicara atau Saya Pak, perkenalkan nama saya Sarah Indah Galopia. Saya penasaran dengan jenis-jenis tradisi lisan yang ada di Lombok ini itu apa aja? Itu aja Pak. oh, baik, pertanyaannya bagus nih ya. Jenis-jenis tradisi lisan di Lombok itu sangat banyak. Baik yang lisan murni, yang lisan sebagian atau setengah lisan, ada juga yang material. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya kalau kalian mau mau melihat tradisi lisan yang berkembang di Sasak itu, pernah dengar nggak kayak? Jadi dulu sekitar tahun 80-90 itu tradisi itu masih ada di masyarakat dan bangsa. Nah itu biasanya pemuda dan pemudi di musim panen padi itu dia berkaya dan punya kelompok laki dan perempuan, laki-laki berfungsi untuk mengangkat padi ya, yang perempuan untuk petik padi, lalu dia berkaya gitu. Nah sejenis pantun ya, berpantun itu berkaya. Itu murni tradisi lisan ya, lisan. Oke. Kalau tradisi lisan setengah lisan itu dia bisa berupa teks naskah, misalnya naskah naskah Indarjaya, ada juga naskah Puspakerma itu kan dia dilisankan, walaupun ada bukunya, tapi cara disampaikan itu harus dilisankan. Karena begini, karena bahasa yang digunakan juga sudah jauh berbeda dengan bahasa kita. Nanti dia punya penerima yang menjelaskan dari babat atau kitab. Nah itu yang setengah lisan. Kalau yang material, ya, kayak benda pusaka, sejarah kerajaan, bangunan-bangunan yang memiliki historis, ya. Termasuk juga benda-benda pusaka, gitu kan, alat-alat spiritual, misalnya itu juga bagian dari tradisi lisan, tapi bentuknya adalah material. Sudah dipahami nih? Baik, kita lanjut ya. Paham gak nih? Udah paham nih? Baik. Pertanyaan dari Fitri ini luar biasa ya. Termasuk juga tanggapannya. Jadi benar bahwa tradisi lisan itu merupakan tradisi yang pertama dia melalui proses penurunan dari generasi ke generasinya. Terus yang kedua, tradisi lisan itu dia punya bentuk ya dan jenis. Bentuk tradisi lisan itu ada yang murni lisan, ya, tradisi yang murni lisan. Ada juga yang setengah lisan, ada juga yang berupa benda. Oke. Bagaimana ini perbedaannya tradisi lisan ya? Pertama, kalau tradisi lisan yang sifatnya lisan murni, dia berupa teks-teks yang digunakan di dalam proses tradisi adat atau ritual.
Contoh misalnya kalau kita di Lombok, dan di Lombok ini ada istilahnya sorong serah, ya kan? Ketika ada terjadi prosesi perkawinan, ada sorong serah itu, ada tokoh adat yang kita sebut sebagai pembayun itu membacakan. Nah, proses kegiatan itulah yang disebut dengan tradisi lisan. Oke. Dia berkegiatan tradisi lisan itu. Contohnya. Sedangkan kalau sastra lisan itu hanya berupa teks. Dia tidak punya kegiatan. Ya, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran yang saya tangkap, perbedaan antara tradisi lisan dengan sastra lisan itu beda sedikit ya Pak. Tapi ada fokus utama dari tradisi lisan dengan sastra lisan itu yang menonjol. Yang pertama itu adalah dari tradisi lisan yang dilakukan secara turun-temurun dan itu tidak juga menyangkut hukum adat, apa namanya? Ya juga itu menyangkut hukum adat. Nah, kalau kalau sastra lisan itu menyangkut hanya etika dan estetika dan hanya juga hiburan, Pak. Selanjutnya adalah folklore material. Nah, kenapa kok ada folklore material? Folklore material ini adalah folklore atau tradisi lisan yang berupa bentuk. Tapi dia harus diceritakan, dijelaskan secara lisan baru orang itu mengerti. Contoh misalnya ada pusaka, ya kan? Atau pusaka, ya, atau benda-benda. Baik, pertanyaan yang luar biasa nih. Tadi ulangi namanya? Saya Arif. Arif, ya, bagus ya, pertanyaannya Arif ini sudah berbicara tentang riset ya, penelitian, jadi menarik ya. Jadi tradisi lisan ini ya, kalau kalian ke depan ingin melakukan penelitian, banyak sekali metode atau model yang akan kalian gunakan. Yang pertama, tentu ya kalau yang mau penelitiannya metode penelitian kualitatif ya, pendekatan itu banyak ya, Arif ya. Ada pendekatan historis, ada pendekatan fenomenologis ya. Nah, dua pendekatan ini saja dulu misalnya. Ketika Anda ke satu daerah lalu melihat ada satu tradisi dari kelompok masyarakat itu. Yang pertama, Arif bisa menggunakan atau mahasiswa yang berkeinginan misalnya ingin meneliti tradisi desa bisa melakukan pendekatan, bisa berupa teksnya, bisa berupa barangnya, ya. Oke, atau bisa dilihat dari prosesinya, ya. Kegiatan tradisi lisan itu sendiri. Itu bisa dipakai itu untuk sebagai objek penelitiannya. Nah, pendekatannya bisa tadi saya sampaikan historis, ada fenomenologis, bisa juga etnografi. Nah, itu kalau pakai etnografi itu bisa pakai model James Bradley misalnya kan. Kalau mau melihat atau meneliti tradisi lisan sampai prosesinya. Tapi kalau teksnya dilihat sama dengan analisis teks sastra lainnya, bisa semiotiknya, ya kan, bisa strukturnya, ya kan? Itu ya, paham Rip ya? Bisa dipahami ya. Dan kalau bisa nanti itu ada buku bahan ajar yang saya buat tentang tradisi lisan dan sastra lisan, ya, dilihat dari perspektif histografi. Jadi nanti kalian bisa saya bagikan itu bahan ajar itu ya, pertemuan sebelumnya saya lupa saya berikan itu.
Insya Allah akhir pertemuan ini saya akan berikan nanti ya, referensi itu, sehingga mahasiswa bisa belajar ya tentang tradisi lisan dan sastra lisan. Baik, ini adalah pendapat dari pakar tentang konsep kelisanan. Apa perbedaannya? Ini lebih jelasnya di sini. Sastra lisan, ya, oke, dia bercorak desa, memiliki banyak versi, ya, dia anonim, melukiskan budaya suatu masyarakat, memfantasikan dialek atau cenderung ke bahasa atau gaya bahasa kelompok masyarakat. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mulai sore nih, ya, saya ingin memberikan tugas kepada kalian semua, ya, untuk melakukan analisis dari naskah tradisi lisan yang ada di 3 suku. Silahkan bisa dipilih suku Sasak, ya, dan Sasak ini, suku Mbojo ada nih, dan suku Samawa. Tetapi yang bentuk tulisan saja ya, sastra lisan ya dalam bentuk tulisan saja, itu aja ya. Atau naskahnya, kan ada nih naskah-naskah cerita tradisi lisan di NTB ini, di 3 suku ini. Silahkan kalian pilih, dijadikan makalah, dibuat analisisnya. Nanti analisisnya itu yang kalian kumpulkan. Ini analisis dari teks tradisi lisan. Oke. Yang terakhir nih saya mau nanya nih, sudah isi absensinya nih, jangan sampai tidak. Sudah nggak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita membuat kesimpulan. Kesimpulan pertama dari proses pertemuan kita hari ini, kita sudah mengerti dan memahami apa itu tradisi lisan dan sastra lisan. Yang kedua, kita sudah memahami bentuk-bentuk dari tradisi lisan. Yang ketiga, kita sudah memahami tentang jenis-jenis dari tradisi lisan. Yang keempat, kita sudah memahami tentang konsep kelisanan. Oke, mungkin inilah hasil kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk tugasnya sudah diingat, sudah dipahami? Ya, Pak. Oke, baik. Mungkin karena berhubung waktu ya, sebelum saya akhiri materi kita pada sore hari ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya sebagai wujud syukur kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bagian dari amal ibadah. Alhamdulillah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.